Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya pernah nggak pergi ke mall? Kalau saya sendiri, saya tuh sering banget pergi ke mall pada saat sebelum pandemi loh ya. Nah, karena emang rumah saya tuh sampingnya mall. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, keluarga tuh sering banget ngajakin pergi ke mall. Nah, karena saya tuh orangnya yang nggak mau rugi juga, saya tuh selalu mencari best deal dan mencari promo kalau lagi di mall. Nah, berkat hal itu, saya bertemulah dengan sebuah aplikasi bernama Ultra Voucher. Nah, di aplikasi Ultra Voucher ini kita bisa mencari voucher-voucher yang lagi diskon, baik di restoran, di gerai-gerai seperti MAP, ataupun di gerai seperti Carrefour, itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi, lumayan lah, 5 atau 10% sampai 25% itu kita bisa mendapatkan diskonnya di aplikasi ini. Bagi Sobat Maya yang tinggal di Jakarta dan suka cari-cari promo seperti saya, pasti tahu lah ya dengan aplikasi ini ya. Nah, setelah pandemi, saya tuh nggak pernah lagi buka aplikasi Ultra Voucher ini karena emang saya tuh seringnya jadinya tuh belanja online mulu, nggak pernah lagi datang ke mall. Loh, ini arahnya kemana? Kok malah jadi mereview aplikasi promo? Tenang. Kita di video ini bukan akan mereview tentang aplikasi Ultra Voucher ini, tapi kita akan membahas hal yang bersinggungan dengan Ultra Voucher ini, yaitu perusahaannya Ultra Voucher yang sebentar lagi akan IPO melalui e-IPO. Nah, bagi Sobat Maya yang penasaran dengan prospektusnya Ultra Voucher ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi Ultra Voucher ataupun nantinya di bursa dengan kode ticker UVCR ini berada di bawah naungannya PT Trimega Karya Pratama. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan voucher, baik fisik maupun digital, melalui aplikasi Ultra Voucher. Nah, langsung aja kita lihat di bagian prospektusnya ya, Sobat Maya ya. Nah, di keterbukaan informasi ini, Sobat Maya bisa lihat ya. Jadi ini buat informasi juga kepada Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya belum tahu tentang hal ini. Kalau di keterbukaan informasinya, di prospektusnya, ada tulisan seperti ini. Penawaran umum ini dilakukan oleh emiten dengan aset skala kecil sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah. Kalau ada tulisan seperti ini, artinya emiten ini akan masuk ke dalam papan akselerasi. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu tentang apa itu papan akselerasi, boleh menonton video saya yang ini ya. Jadi nanti setelah menonton video ini, boleh lanjut nonton video ini, biar lebih nangkep nih apa sih papan akselerasi itu. Oke, jadi penjamin emisi ataupun underwriter dalam IPO kali ini ada 3, yaitu YP ataupun Mirai Asset sebagai joint lead-nya, lalu ada NH Korindo atau XA kode brokernya ya. Dan terakhir adalah PT Surya Fajar Sekuritas atau kode brokernya itu SF. Nah, biasanya kalau misalnya ketiga sekuritas ini yang menjadi underwriternya, itu porsi untuk retail tuh kecil banget. Tapi berhubung ini IPO-nya melalui e-IPO, coba nanti kita akan lihat bareng-bareng Sobat Maya. Apakah porsi retail dalam penjatahannya tetap akan kecil atau enggak? Kalau kita melihat dua IPO terakhir yang melalui e-IPO yaitu Archie dan Mas B, itu porsi penjatahan bagi retail itu lumayan besar ya. Jadi saya lumayan menanti-nanti nih, apakah porsinya nanti untuk UVCR ini akan tetap sedikit ataupun mengikuti pendahulunya yaitu Archie dan Mas B yang penjatahan kepada retail itu banyak. Nah, biasanya tuh ya Sobat Maya, kalau misalnya underwriternya 3 sekuritas ini, porsi retailnya itu kecil, terus akan dibawa arah berkali-kali. Nah, tapi karena ini kita belum tahu ya apakah porsi retail itu banyak atau enggak, kita coba lihat nanti apakah akan dibawa arah ataupun enggak ya. Nah, jadi Ultra Voucher ini akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 25% dari modal ataupun sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham. Harga yang ditawarkan sendiri adalah berkisar dari 100 hingga 130. Jadi, nantinya, dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 50 miliar hingga 65 miliar.
Nah, selain menerbitkan saham, Ultra Voucher ini juga akan menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 250 juta lembar waran. Nah, jadinya mekanismenya adalah setiap dua saham akan mendapatkan gratis satu waran. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan Mas B ya. Kalau Mas B kemarin, Bang Mas ya, itu perbandingannya 1 banding 1. Kalau ini 2 banding 1. Dan warannya sendiri menurut saya ini kurang menarik sih Sobat Maya. Kalau misalnya Mas B itu kan warannya emang harganya induknya tinggi ya. Jadi mau nggak mau pasti itu harganya akan dikerek naik. Nah, kalau misalnya kayak UVCR ini, ya paling naiknya mungkin di 100 ataupun 200 kayak gitu. Nggak bisa yang terlalu tinggi banget. Beda sama Bang Mas kemarin ya. Nah, untuk komposisi pemegang sahamnya nantinya akan menjadi seperti ini Sobat Maya. PT Trimega Sumbermas itu dari 76,9% akan menjadi 57,67%. Lalu PT Mitra Investama Anugrah itu dari 9% menjadi 6,75%. Lalu ada individu Ricky Boy Permata itu dari 7,1% menjadi 5,32%. Lalu PT Sara Global Indonesia dari 3,6% menjadi 2,7%. Lalu Winston Tan yang sebelumnya 2,5% menjadi 1,88%, dan Hadi Kuswanto sebelumnya 0,9% menjadi 0,68%. Sisanya akan dilepaskan kepada masyarakat. Lalu jadwal IPO-nya adalah sebagai berikut. Untuk masa book building-nya itu dari 29 Juni hingga 6 Juli. Jadi mungkin saya akan menerbitkan ataupun mengupload video ini kemungkinan ya kalau nggak Kamis, Jumat mungkin ya. Nah, jadi Sobat Maya masih ada peluang ataupun masih ada kesempatan banget nih untuk mengikuti book building-nya. Nah, lalu masa penawaran umumnya itu nanti di tanggal 15 Juli sampai 21 Juli. Jadi bagi Sobat Maya yang ketinggalan orderan di masa book building-nya, bisa mengorder di masa offering ini. Lalu nanti tanggal penjatahannya itu di tanggal 21 Juli, lalu tanggal pencatatan pada bursanya itu di tanggal 23 Juli. Lalu ini juga ada masa perdagangan waran, tapi saya nggak akan bahas terlalu detail di sini ya. Bisa Sobat Maya lihat sendiri juga di sini. Masa warannya itu lumayan panjang sih nanti. Jadi mungkin di tengah-tengah akan ada fluktuasi harga juga di sahamnya UVCR ini. Lalu nantinya hasil dari dana IPO ini akan digunakan untuk 3 hal nih Sobat Maya. Yang pertama adalah sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal. Dengan rincian, sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru. Nah, terus sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran perseroan. Lalu, tujuan yang kedua adalah sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional perusahaan. Lalu terakhir adalah sekitar 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja. So far tujuan IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Semuanya digunakan untuk pengembangan usahanya kembali. Nantinya kalau misalnya ada yang menebus warannya, itu juga akan digunakan untuk pengembangan modal usaha. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian laporan keuangannya ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini, asetnya itu bertambah nih dari 2019 ke 2020. Itu lumayan banyak. Nah, karena ini papan akselerasi, biasanya kalau prospektus itu kan 3 tahun terakhir ya. Kalau ini hanya 2 tahun terakhir karena dia papan akselerasi sih, perusahaan dengan skala kecil ataupun menengah. Jadi, nggak banyak informasi yang bisa kita gali juga. Nah, untuk penambahan asetnya ini, saya udah cari tahu juga di prospektusnya. Ternyata itu adalah karena kenaikan nilai kas, lalu kenaikan arus kas di bank, dan juga adanya piutang usaha. Jadi dari sisi aset sih, ini perusahaannya lumayan bagus ya. Nah, terus kita lihat di sisi liabilitas nih Sobat Maya. Di liabilitas, kalau misalnya kita lihat di sini, ini juga ada penambahan nih. Dari di 2019 itu 10 miliar, menjadi 18 miliar di 2020. Nah, jadi setelah saya cari tahu, kenaikan liabilitasnya ini karena bertambahnya distributor yang mengajak kerjasama, sehingga mengakibatkan nih ya, uang muka yang dibayarkan ke distributor itu meningkat. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebuah hal yang bagus juga ya, karena distributornya makin banyak dan artinya orang-orang juga makin percaya nih sama Ultra Voucher. Nah, selain bertambahnya distributor tersebut, kenaikan liabilitasnya juga karena adanya emang hutang usaha sih. Nah, so far kalau misalnya kita lihat di aset dan liabilitas, bagus-bagus aja ya, nggak ada hal yang aneh-aneh. Nah, lalu kita coba lanjut ke bagian laporan laba ruginya ya.
Nah, di bagian laba ruginya nih Sobat Maya, di 2019 itu labanya hanya 290 juta. Tapi meningkat pesat di 2020 menjadi 1,5 miliar. Nah, ini sesuatu hal yang lumayan wow ya, karena kan di 2020 itu masanya masa pandemi nih, tapi malah labanya itu meningkat jauh. Tapi kalau misalnya kita perhatiin di sini, pada bulan Maret 2020, itu dia masih mencatatkan rugi sebesar 2,7 miliar. Tapi di Maret 2021, dia mencatatkan keuntungan 543 juta. Kalau misalnya kita lihat sekilas dari sini, agak aneh ya Sobat Maya ya. Di Maret dia masih merugi 2,7 miliar. Tapi pada akhir 2020 ataupun Desember 2020 nih ya, dia udah mencatatkan keuntungan 1,5 miliar. Nah, setelah saya cari tahu dari prospektusnya, hal ini ternyata karena adanya pengurangan beban usaha. Nah, jadi dia tuh ada salah satu partner yang sistemnya komisi gitu Sobat Maya. Nah, perjanjiannya dengan partnernya ini udah berakhir di September 2020, sehingga mengakibatkan cost-nya untuk pemberian komisi itu berkurang. Tapi itu cuma dikit doang. Yang menjadi hal yang besar untuk pengurangan bebannya adalah karena ternyata di 2019 itu dia mengeluarkan banyak banget cost untuk upgrade ataupun pengembangan fitur dan aplikasi Ultra Voucher sendiri. Nah, kalau yang namanya IT itu emang kita harus mengeluarkan cost tuh lumayan ya, tapi kedepannya prospeknya malah jadi makin bagus karena ya semua hal itu nantinya akan menjadi digital. Jadi ini hal yang bagus juga, artinya di 2020 dan di 2021 ini dia udah mulai bersiap untuk take off nih, karena di 2019 dia udah mengeluarkan banyak uang untuk pengembangan aplikasinya. Tapi bisa jadi nantinya di tahun 2021 ini dengan dana hasil IPO, dia akan mengeluarkan lebih banyak lagi nih cost untuk pengembangan aplikasi ataupun fitur di aplikasinya Ultra Voucher ini Sobat Maya. Nah, walaupun kalau misalnya kita lihat di sini labanya itu meningkat dari 2019 ke 2020, tapi ada pengurangan penjualan juga nih. Jadi dari 2019 itu dari 399 miliar, itu di 2020 menjadi 338 miliar. Ya, emang seharusnya kayak gitu sih Sobat Maya, kan karena pandemi ini orang-orang ke mall tuh jarang ya, dan saya taunya Ultra Voucher ini sebenarnya lebih ke fokusnya itu ke mall-mall untuk ke gerai-gerai kayak H&M, MAP, Carrefour gitu. Kalau misalnya orang lebih jarang ke mall, harusnya penjualannya emang turun sih ya. Cuma ini ya masih bagus, kita nggak tahu lah ya di belakangnya mereka apakah real atau enggak ya, kita juga nggak tahu ya, kita anggap aja real ya. Kalau misalnya real, ya ini masih lumayan bagus sih untuk penjualannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari aset dan liabilitas, lalu laporan laba rugi, sebenarnya perusahaan ini walaupun perusahaan startup, tapi udah membukukan keuntungan dan ini bagus sekali. Apalagi yang namanya startup seperti Ultra Voucher ini, ruang untuk bertumbuh ke depannya itu masih besar sekali. Nah, jadi kita nanti akan lihat pelan-pelan apakah Ultra Voucher ini menjadi satu-satunya perusahaan pertama yang keluar dari papan akselerasi. Karena selama ini yang ada di papan akselerasi, yaitu tetap ada di papan akselerasi aja, belum ada yang keluar ke papan utama. Kayak gitu ya Sobat Maya ya. Jadi coba kita nanti lihat apakah Ultra Voucher ini menjadi perusahaan pertama yang keluar dari papan akselerasi. Tentunya kita juga harus pantau kinerjanya ya, apakah kedepannya tetap membukukan keuntungan atau malah minus seperti perusahaan-perusahaan startup lainnya. Nah Sobat Maya, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Ya nggak berasa sih ya kalau misalnya video kayak gini membahas papan akselerasi itu nggak terlalu banyak yang bisa dibahas sih sebenarnya. Nah, jadi kesimpulan yang pertama adalah Ultra Voucher ataupun UVCR ini itu masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi ARA dan ARB-nya itu simetris nih Sobat Maya di 10%. Alias kalau misalnya sekarang risk dan reward-nya itu berbanding sama nih. ARA-nya 10%, ARB-nya juga 10%. Nah, bagi saya sendiri, saya agak kurang tertarik ya karena risk dan reward-nya itu sama. Beda dengan perusahaan-perusahaan IPO yang IPO sebelum ini ya, kayak Archie, Mas B, itu kan ARA-nya itu bisa di 25%, tapi ARB-nya itu maksimal di 7%. Artinya risk-nya lebih kecil daripada reward-nya. Tapi untuk Ultra Voucher ini risk-nya sama dengan reward-nya. Jadi bagi saya sendiri ini saya agak kurang tertarik sih sebenarnya.
Namun walaupun begitu, saya tetap akan membeli saham Ultra Voucher ini. Mungkin akan saya keep agak lama. Kalau biasanya saya kan tradingin jangka pendek ya. Mungkin untuk Ultra Voucher ini saya akan keep agak lama, tapi porsinya saya kecilin. Jadi saya udah order juga nih pada saat book building itu sebesar 500 lot. Jadi ya nanti kita coba akan lihat apakah porsi untuk retail itu akan banyak seperti Archie dan Mas B ataukah akan kecil seperti Unique. Lalu yang kedua adalah kita akan mendapatkan waran gratis dari pembelian sahamnya UVCR ini. Dan hal ini lumayan menarik ya, jadi itu pemanis, anggap aja itu uang gratis sih. Jadi kalau misalnya kita nggak mau keep warannya, kita juga bisa langsung lepas ataupun jual di bursa. Nah, yang ketiga adalah Ultra Voucher ini masuk ke sektor teknologi yang Sobat Maya tentunya tahu saat ini tuh lagi hype-hype-nya. Jadi kita nantikan aja ya, apakah Ultra Voucher ini akan dibantu angkat juga nih oleh sektornya. Nah, kalau misalnya saya lihat Ultra Voucher-nya sendiri, itu masih banyak ruang tumbuh. Ataupun bisa jadi suatu hari dia akan diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Mungkin aja Bukalapak, Tokopedia, nah kita nggak pernah tahu ya, apakah mereka akan mengakuisisi perusahaan seperti Ultra Voucher ini. Tapi menurut saya, masih besar sekali ruang tumbuh untuk Ultra Voucher ini. Lalu yang keempat adalah underwriter-nya Ultra Voucher ini adalah YP sebagai joint lead-nya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya tahu, YP ini kalau misalnya udah jadi underwriter, itu penjatahan ke retailnya biasanya sedikit nih Sobat Maya, tapi akan dibawa arah sampai beberapa hari. Nah, coba kita lihat ya, apakah Ultra Voucher ini akan diperlakukan sama atau enggak oleh si YP ini. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Sobat Maya yang saat ini lagi galau, mau atau enggak ya pesan saham UVCR ini. Nah Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, lalu share ke semua teman-temannya Sobat Maya. Nah akhir kata, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah yang paling utama. Lalu jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia itu adalah obat yang paling mujarab. Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.